selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Perjumpaan kita pagi hari ini dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Dalam acara Suluh pagi hari ini, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh membangunkan kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi setiap kami agar firman-Mu boleh memberkati kami. Begitupun dengan hamba yang saat ini Tuhan pakai. Hamba mohon Roh Kudus bekerja di dalam diri hamba, dan melalui hamba Roh Kudus boleh menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini, saya memberi tema kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Ketika kita berbicara tentang kasih yang rela berkorban, itu berarti kita sedang berbicara tentang kasih yang berpusat pada keteladanan Tuhan Yesus Kristus, yang mana Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sejati dengan rela memberikan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang sejati, dan kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, bukan menuntut hak. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia meninggalkan kemuliaannya di surga dan rela menjadi manusia, mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani kasih Tuhan, yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta demi kebaikan sesama. Kasih yang rela membantu orang yang membutuhkan. Kasih yang rela berbagi harta demi kebaikan sesama. Kasih
yang rela berkorban juga merupakan kasih yang rela mengampuni, yang rela melayani, yang rela berbagi sukacita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15 pun dikatakan, jika kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, yaitu saling mengasihi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang telah Tuhan Yesus teladankan buat kita. Kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban, dan ini menjadi dasar yang utama, di mana Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati untuk menyelamatkan umat manusia, di mana kasih Yesus adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut imbalan. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut balasan jasa atas pengorbanannya. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia, dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan umat manusia. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang membuktikan bahwa Yesus mengasihi umat manusia. Mengasihi Tuhan dan sesama bukan hanya kata-kata, tetapi perbuatan nyata. Inilah yang Tuhan kehendaki, agar umat manusia, umat percaya boleh membuktikan kasih itu dengan meneladani Yesus Kristus, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan sesama umat manusia, yang dibuktikan melalui tindakan nyata, di mana pengorbanan adalah bukti kasih yang paling nyata, yang ditunjukkan dengan kerelaan untuk memberikan apa yang kita miliki, seperti memberikan waktu, tenaga, harta, talenta untuk melayani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita mengingat kisah tentang Yonatan, kita tahu ketika Yonatan bersahabat dengan Daud, Yonatan sangat mengasihi Daud. Karena kasihnya kepada Daud, Yonatan rela memberikan apa yang ada pada dia. Yonatan rela memberikan kepada sahabatnya itu jubahnya, pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya yang dimiliki, yang melekat pada Yonatan, diberikan kepada Daud karena Yonatan mengasihi Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang rela berkorban adalah kasih yang harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, di mana kasih itu harus memiliki kerelaan hati untuk memberi, untuk mengampuni, dan untuk rela mengalah. Kasih yang rela berkorban adalah kasih yang melampaui kewajiban, di mana berkorban adalah tindakan sukarela yang tidak bisa dituntut, yang dilakukan dengan ketulusan hati untuk kebaikan orang lain dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kerelaan berkorban memampukan kita untuk menjadi berkat, membangun orang lain dan bertumbuh di dalam kasih. Karena iman yang hidup adalah iman yang bertumbuh melalui pelayanan dan pengorbanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi. Mari kita belajar untuk rela berkorban.
kita patut menyampaikan segala kerelaan kita, kerinduan kita, dengan memiliki keberanian untuk melepas hak-hak kita demi kebaikan orang lain, demi kebaikan sesama. Mari kita belajar untuk memberi waktu, tenaga, pikiran, talenta, sabar, mengampuni, dan kita tunjukkan melalui tindakan nyata kita sehari-hari bahwa pengorbanan perlu diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang untuk hidup di dalam kasih yang rela berkorban, kasih yang rela berbagi, kasih yang rela memberi, kasih yang ditunjukkan, diwujudkan melalui tindakan nyata dan bukan sekedar kata-kata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir dari renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin membacakan sebuah ilustrasi, sebuah cerita pendek kepada kita semua. Adalah seorang anak perempuan di Taiwan bernama Wuwu. Ia berlari sejauh 2 km setiap hari. Ia berlari di samping ibunya yang mengayuh sepeda untuk memberi tempat bagi kedua adiknya. Setiap hari Wuwu dijemput oleh ibunya sepulang sekolah. Namun ibunya tidak bisa meninggalkan kedua adik Wuwu yang masih kecil, sehingga harus membawa serta mereka di atas boncengan. Wuwu sebagai anak tertua mengalah dan pergi pulang dengan cara berlari di samping mereka. Melihat itu, banyak orang akhirnya memberikan dukungan kepada Wuwu dengan memberikannya sepeda kecil agar ia tidak perlu berlari saat pulang sekolah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita Wuwu? Wuwu rela mengalah, rela berkorban demi adik-adiknya, agar adik-adiknya tetap mengalami kasih, tetap sejahtera, agar adik-adiknya tidak terlantar. Wuwu rela berlari sejauh 2 km setiap hari. Begitupun dengan orang yang memberi sepeda kepada Wuwu. Karena kasihnya, dia rela berbagi hartanya untuk kesejahteraan Wuwu, untuk kebaikan Wuwu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kisah Wuwu dan dari kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan, mari kita belajar untuk mengasihi yang dibuktikan melalui kerelaan kita untuk berkorban. Karena kasih perlu dibuktikan melalui pengorbanan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang perlu dibuktikan melalui sikap hidup dan perbuatan kita. Mari kita belajar untuk rela membagikan harta kita, waktu kita, kekayaan kita, pikiran, talenta, dan kemampuan yang kita punya demi kebaikan bersama, demi kebaikan orang lain, dan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami.
yang rela berkorban untuk menyelamatkan kami sebagai bukti kasih-Mu kepada kami umat manusia. Tuhan, ajari kami Bapa, untuk kami dapat meneladani cinta-Mu, meneladani kasih-Mu Tuhan, dengan mewujudkan kasih kami di dalam kehidupan sehari-hari yang dibuktikan dengan kerelaan hati kami untuk berkorban, berbagi waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM. Kami mohon agar Tuhan terus campur tangan, agar kerjasama ini terus berlanjut. Dan Tuhan memberkati Bimas Kristen, agar Bimas Kristen boleh menjadi saksi-saksi yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Begitupun dengan Radio Betani FM, Tuhan juga akan terus pakai agar radio ini boleh menjadi berkat. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami, kota kami menjadi kota yang aman, kota yang sejahtera, yang boleh menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Seluruh aparatur negara, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan pimpinan dan lawatan kepada mereka, agar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai di sini Bapak Ibu jumpa kita di dalam acara Sulur. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.